Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam buat Shalom. semua. Shalom. Ya, talkshow Merah Merah Putih. Ya. Kali ini bersama saya Gusti Julio Dan dan saya Vijay Pulanunu. Oke, kita akan membahas, kita akan berbincang-bincang terkait 78 tahun HUT kemerdekaan Republik Indonesia di tahun ini, di tahun 2023. 78 tahun, Jai. 78 tahun Iya. Indonesia Merdeka. Indonesia merdeka. Kata Indonesia merdeka ini bagaimana dengan masyarakat kita di Kabupaten Kepulauan Yapen? Iya. Oke, kali ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan Bapak PJ dan para Forkopimda Iya. Kabupaten Kepulauan Yapen. Betul, saya gugup sekali nih. Ini untuk yang pertama kali nih, luar biasa. Wow, seorang senior Iya. bisa gugup juga. Baik, tentunya kita ingin tahu bagaimana progres pembangunan selama 78 tahun Indonesia merdeka. Ya, Ya. langsung kita saja Kita sapa secara langsung. Ya, oke. Ada Selamat Bapak. malam Ya. Bapak PJ. Selamat malam. Bapak Kajari. Ya, Bapak luar Kapolres dan biasa. Pak Ketua DPRD. DPR dan kita semua yang ada di sini. Iya, kita bahas terkait dengan 78 tahun HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi luar biasa, bagaimana Bapak PJ kabar hari ini? Pasti capek Bapak. Iya, Capek, tapi capek. penuh semangat. Semangat 45. Wah, luar biasa. Kira-kira apa ini yang bikin Bapak PJ tetap semangat? Tetap seperti semangat. ini? Rahasianya apa nih Pak? Semangatnya ini karena kekompakan, Kekompakan. dan paskibraka yang membangun semangat yang luar biasa. Wah, ini salut ini ya. Sukses untuk Paskibraka. Iya, tapi semarak 17 Agustus di 78 tahun HUT kemerdekaan Republik Indonesia ini sangat terasa sekali di tahun ini, Pak. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini kita jujur ya. Kita jujur karena dari berbagai kegiatan lomba, pertandingan yang digelar ini dirasakan tidak hanya di ibu kota kabupaten, tapi di distrik-distrik yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, boleh Pak, untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Baik, terima kasih. Memang tahun ini sedikit berbeda karena kita mulai dari tanggal 1 Juni dengan Hari Kesaktian Pancasila itu telah dilakukan dengan parade Merah Putih. Iya. Dan kemudian 21 Juli instruksi dari Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri. Kemudian kita melakukan parade bendera di jalan raya tetapi juga di laut. Dan itu menjadi instruksi untuk pengibaran bendera 10 juta di seluruh Indonesia. Dan semangat itu harus terus digaungkan. Iya, apalagi di semua Kabupaten Kepulauan Yapen, Kota Suru ini disebut-sebut ini kota perjuang ya, kota perjuangan. Kota Perjuangan. Kota Merah Putih. Kota Merah Merah Putih. Putih sekarang. Wah. Dan memang tahun ini sedikit lain karena hampir diisi oleh berbagai kegiatan. Nah, sebenarnya kegiatan-kegiatan dimaksudkan sehingga melibatkan seluruh komponen masyarakat. Komponen masyarakat. Di distrik-distrik dan semua sehingga merasakan kemeriahan dari perayaan 17 Agustus. Ya, Di ini- samping itu makna yang paling penting adalah bagaimana membangun nasionalisme dan patriotisme kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen dan terutama generasi-generasi penerus kita untuk melanjutkan tongkat estafet pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Iya, Jai, luar biasa sekali. Tapi Iya, itu tadi sempat juga ya. Apakah ini juga menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air, bangsa dan negara, khususnya rasa persatuan dan kesatuan? Karena tak jarang kemarin juga lomba-lomba dari hasil pengumuman ini ada yang tidak menerimanya, Pak. Iya. Iya, kalau dalam sebuah pertandingan ya pasti ada yang juara, ada yang tidak juara, apalagi pendaftarnya lebih dari satu. Tetapi itu bukan menjadi target utama dari sebuah perlombaan yang. Tetapi kita ingin membuka ruang sebesar-besarnya kepada seluruh komponen masyarakat yang terlibat untuk mengekspresikan kreasi-kreasinya. Seperti hari ini kalau kita lihat model gerak jalan indah yang hari ini dibuat, itu banyak model yang dimunculkan. Nah ini sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden untuk Papua Kreatif itu sekarang saya lihat mulai muncul di mana-mana hari ini. Iya. Dan gerak jalan di hari ini, di tahun ini ada dari paguyuban semua dengan
variasi-variasi kreatif yang tidak terbayangkan dalam pikiran kita. Tapi mereka bisa mampu mengekspresikan apa yang menjadi kreativitas mereka. Kreativitas Ini mereka. sesuatu yang luar biasa bagi Baik, kita. iya Pak PJ 78 tahun. Apakah masyarakat kita, manusia yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen merasakan arti dari kemerdekaan itu sendiri? Karena kita sudah tidak dijajah, sementara masih ada keluhan di mana-mana. Baik, jadi kemerdekaan 78 tahun yang ada hari ini memang kita baik dari pemerintah maupun masyarakat semua harus memanfaatkan ruang-ruang ini untuk mengisi kemerdekaan. Nah, sehingga kita bisa merdeka. Merdeka yang dimaksudkan adalah merdeka dari keterbelakangan kita, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari penurunan angka stunting. Iya. Ya, ini bagian-bagian penting yang harus kita bangun karena membangun semua generasi emas yang akan datang itu tidak semudah itu. Dan oleh karena itu Pak Presiden menginstruksikan untuk target percepatan penurunan angka stunting untuk 2024 menjadi 14%. Itu menjadi sebuah kewajiban. Ada ini target nasional, tetapi khusus kita di Papua adalah ini sebuah tindakan penyelamatan bagi generasi penerus, generasi pewaris bangsa kita yang kemudian kita bicara generasi emas Papua di tahun 45, kita harus memulainya dari sini. Jadi semua harus ikut berpartisipasi, terutama penurunan kemiskinan, mengisi kemerdekaan ini dengan potensi kita masing-masing, profesi kita masing-masing, sehingga pertumbuhan, kemajuan itu akan terus terjadi. Baik, Jai, jadi memang ini guru, jadi memang kalau ada pertanyaan pasti dijawab ya, langsung dijawab. Nah, di sini juga ada Kapolres Kepulauan Yapen, Pak AKBP Hersoni Saragi. Selamat malam Bapak. Satu pertanyaan saja, 78 tahun. Sudah 78 tahun Indonesia merdeka, tapi masih ada beberapa orang yang berseberangan dengan NKRI. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Kemerdekaan RI yang ke-78, tanggal 17 Agustus tahun 2023 ini. Jadi memang masih ada beberapa saudara-saudara kita yang masih belum paham benar seperti apa sesungguhnya ideologi bangsa kita ini, dalam hal ini Pancasila. Jadi kalau Pancasila itu sendiri dilaksanakan dengan baik dan benar, pasti jauh dari penyimpangan-penyimpangan, dan inilah tanggung jawab kami sendiri dari keamanan untuk merangkul saudara-saudara kita yang masih berseberangan. Kemudian kami terus berkolaborasi, berinteraksi dengan unsur Forkopimda yang ada ini untuk menyentuh masyarakat-masyarakat yang istilahnya kami bagi dalam 3 golongan. Ada yang sudah merah, ada yang kuning, ada yang masih hijau. Jadi kita upayakan yang sudah merah bisa jadi kuning. Tapi jangan lupa yang kuning ini jangan sampai merah. Nah, jadi kami sentuh terus yang kuning-kuning ini untuk kita kasih pemahaman, kita sentuh mereka dengan pembangunan-pembangunan yang ada supaya jadi hijau. Begitu pula nanti bisa menjadi virus-virus positif untuk yang sudah merah yang masih berseberangan tadi itu bisa kembali ke pangkuan NKRI seperti itu. Oke, Pak. Kira-kira strateginya seperti apa nih, Pak? Strateginya. Iya. Baik, strateginya seperti yang disampaikan oleh Bapak Pejabat Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, kita sudah menyentuh sampai ke pelosok-pelosok ya. Yang kelihatan sekali waktu pengibaran atau pencanangan 10.000 bendera di tiap kabupaten. Kemudian yang di tingkat nasional itu ada 10 juta bendera. Pak Bupati dengan saya sendiri sudah sepakat untuk kami menyebar, artinya dari pihak Pemda ada yang sampai ke Yapen Timur, saya sendiri di daerah utara untuk mengibarkan bendera. Jadi ada kerinduan juga dari warga terutama yang tanggung jawab saya sendiri di daerah utara, mereka masih kekurangan bendera katanya. Wah Pak, tambah lagi Pak, masih kurang Pak, masih belum banyak di kampung satu gitu kan. Nah begitu pula saya yakin di Yapen Barat atau di ujung-ujung di Pulau Yapen ini masih ada kerinduan mereka untuk mengibarkan bendera putih. Masih ada rasa kecintaan terhadap Indonesia. NKRI atau Indonesia. Itu salah satunya contohnya. Kemudian yang lain-lain mungkin terkait masalah pembangunan. Jadi pembangunan rumah sakit, kemudian juga pemberian pembangunan infrastruktur di tiap-tiap kampung atau distrik, seperti itu. Baik, Jai. Kita juga akan nanti tanya untuk Paskibra. Tadi sudah disenggol juga nih ya oleh Bapak PJ. Bagaimana
antusias mereka, pengalaman mereka. Mungkin ada yang pertama kali nih mengikuti Paskibra. Nah, tapi Pak PJ ada satu lagi nih. 2024 itu kan kita akan menghadapi pemilu. Nah, ini hal menarik sekali nih Pak. Ini satu hal penting yang memang saya mau tanyakan juga Pak. Ini jaminan ya, jaminan dari negara kepada ASN untuk agar tidak masuk dalam politik money atau praktis seperti Money itu. politik ya, Money politik. Oh terbalik balik. Iya. 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia menjamin kedewasaan berdemokrasi. Ini ada hubungannya, silakan Pak PJ. Iya, baik. Kami di pesisir ini kan kita one man one vote. Kita tidak mengenal sistem noken seperti pegunungan. Artinya bahwa kabupaten yang ada di pesisir termasuk Kabupaten Kepulauan Yapen ini dalam tingkat pendidikan politik Iya. ini saya pikir tingkat pemahamannya jauh lebih baik sehingga dalam menyalurkan aspirasi kita berharap bahwa khusus untuk ASN ini benar-benar harus menjadi panutan menjaga netralitas seperti apa yang disampaikan dalam peraturan pemerintah maupun undang-undang. Yang kedua, para ASN yang terlibat di dalam penyelenggara pemilu, baik dari KPU sampai tingkat penyelenggaraan di tingkat PPD, kemudian PPS, KPPS, di tingkat penyelenggaraan sampai tingkat paling terendah. Kita berharap bahwa justru ASN yang harus menunjukkan yang terbaik bagi seluruh masyarakat, apalagi dia terlibat. Oleh karena itu memang dalam rencana saya akan rencana untuk membuat komitmen bagi seluruh ASN yang terlibat di dalam proses penyelenggaraan. Artinya sebagai penyelenggara ada di tingkat PPD dan lain sebagainya. Ini mereka harus ada komitmen dengan pihak pemerintah dan KPU untuk menjaga netralitas. Sehingga dia tidak menjadi alat untuk memenangkan sebuah partai tertentu atau orang tertentu, tetapi dia bekerja dengan netral sehingga dia juga menjaga kode etik sebagai seorang ASN. Apabila dilanggar ada sanksi tegas. Ada sanksi, sanksi aturan itu kan sudah jelas, apalagi PP 53 2010 itu jelas. Tidak ada tawar menawar. Gitu. Tidak ada tawar Disiplin. menawar. Tidak ada tawar Tidak menawar. seperti beli bayam kangkung itu tidak bisa. Oke. Ya. Tadi sudah kita dengar Ya. statementnya dari Pak PJ. Sekarang Betul kita- sekali. Mungkin saya tambah lagi kan disiplin itu kan akan juga dilaksanakan oleh Gakumdu. Nah di sini ada Pak Kajari, ada Pak Kapolres. Gakumdu ini kan terdiri dari kejaksaan dan juga kepolisian. Dan ini penegakan itu akan kita dorong di sana sehingga menjaga ASN supaya tidak berbuat curang, tetap harus menjaga netralitas. Saya pikir itu. Oke Pak, terima kasih. Terima Tapi kasih. Saya juga mau dengar statementnya dari Bapak Ketua DPRD. Wah ini juga tidak lengkap kalau tanpa ketua DPR Pak. Iya, kalau lengkap. Legislatif, yudikatif, eksekutif itu berjalan bersama-sama Pak. Silakan Pak Ketua. Iya, jadi terkait dengan keterlibatan ASN dalam berpolitikan itu kan saya pikir dalam pasal ayat 4 pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 itu jelas mengatur tentang netralitas aparatur sipil negara dalam mengikut politik praktis. Iya. Sehingga kita dalam mempersiapkan pesta demokrasi di 2024 baik pemilu legislatif, pemilu presiden maupun kepala daerah ini bukan hal baru, tapi saya pikir seluruh aparatur sipil negara hampir tahu tentang Undang-Undang Nomor 5 itu, terutama pada ayat 4 pasal 87 itu sudah mengatur. Bukan itu saja, ada peraturan-peraturan lain juga yang mengatur tentang netralitas pegawai negeri sipil untuk tidak ikut serta dalam berpolitik. Ini atau pegawai jadi negeri pengurus. semua tahu nih undang-undang yang Bapak sebutkan tadi nih. Saya pikir itu semua tahu, tidak mungkin tidak ada yang tidak tahu. Mudah-mudahan. Ya, semua Iya. tahu. Ya. Ya, karena itu bukan hal baru bagi pegawai negeri itu. Ya. Sangat bohong sekali kalau tidak tahu. Iya. Ya. Oke, Pak Iya, Ketua. Jai. Kayaknya kita sudah cukup dengan para pejabat. Oke, kita cukup Sebelah saja. para Ini pejabat semarak ini 17 langsung Agustus 2023, HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun di Kabupaten Kepulauan Yapen. Jai, langsung aja mainkan. Oke, di sini saya sudah bersama dengan salah satu nona cantik
Mungkin bisa diperkenalkan namanya? Perkenalkan, nama saya Dona Suarko. Dona gugup sekali Dona. Dona Dia capek, Carolina Kakak. Suarko Bunai. Oke, Dona asal sekolahnya dari mana Dona? Dari SMA Negeri 1 Serui. Oke, SMA Negeri 1 Serui. Iya, sama kelas berapa kelas? Siapa ada Sekarang? tingkat ini? Oh iya, bisa handalan. Oke, Dona? Kelas 11. Kelas 11. Oke. Dona, bagaimana perasaannya tadi pada saat Dona sementara membawa baki yang Baki, ada pegang tuh, baki ya, itu. pegang baki terus ada Tadi kayaknya bendera Kak putih. Gusti lihat Dona agak gemetar naik di atas tangga itu. Terlihat sekali tuh. Itu tidak Ya. makan kan? Atau bagaimana puasa atau gugup? Gugup. Gugup. Ya. Latihan berapa lama sih? Kenapa bisa gugup? Latihan sudah 4 bulan di 3 bulan di Lapes. Masuk stadion baru sekitar Berapa? kayaknya 1 bulan lebih. Tapi wajar manusiawi kalau memang gugup ya. Tapi ini untuk yang pertama kali atau sudah pernah? Pertama kali. Pertama Ini pertama kali, kali ya luar biasa ya. Dona untuk yang pertama kali. Kira-kira latihannya tuh apa saja ini? Ini saya penasaran juga. Siapa tahu Lari bisa bawa-bawa atau- baki juga mungkin. Push up atau Latihannya Latihannya apa saja? biasa lari, push up, sit, sit Kopi- up, Oh, sit up juga. siap lari, push up, tapi bisa gementar di atas itu tadi. karena gugup. Tadi saya lihatnya dia pukul kuat sekali, Kak Gusti. Iya, hampir itu tangga tuh patah tuh. Oke, hal apa yang ingin disampaikan Dona di HUT ke 78 tahun ini? Ya, Mungkin ada HUT. ucapan terima kasih juga. Ada tidak mungkin pesan-pesan? Pesan-pesan. yang disampaikan? Ini bukan pesan-pesan terakhir Dona ya? Iya. Ah. Mungkin kebetulan di sini ada kita punya pejabat-pejabat. Iya. Mungkin beasiswa gratis. Itu bisa. Mungkin. Dona ini kan Ini sebuah prestasi. Maksudnya ini sebuah prestasi ya kan? Oh gitu. iya. Mungkin ada keinginan untuk masuk jadi anggota kepolisian. Wih. Ya, Jujur aja, jujur itu sakit Kak Dona. Silakan Dona. Jujur saya KKV-nya di samping. mungkin bisa dipermudah untuk kuliah. Sabar, cita-citanya ingin jadi apa? Cita-cita jadi Jadi apa? Jadi jadian? Jadi apa? Jadi poluan. Jadi poluan. Ketahuan ini kan. Terungkap. Mungkin Wah. Pak Kapolres bisa bertanggung jawab ya. Mungkin. Iya. Ya, kita berharap Pak Kapolres masih ada di sini ya dengan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Dona ini. Tapi Dona, Mama bangga ya dengan Dona ikut ini. siap. Mama bangga sekali pasti ya, orang tua. Bangga sekali. Luar biasa. Tapi sabar. Alasannya kenapa sampai Dona pengen jadi bagian dari Paskibra? Alasannya karena ekskul Paskibra bisa Ayo bisa apa? membina fisik dan mental untuk cita-cita. Jadi poluan ya? Ya. Jadi poluan, iya. Betul sekali. Oke Jai, Dona udah ya, nanti dia gugup kasihan belum makan nih. Saya agak jauh-jauh sedikit. Iya. Dona gugup kalau dekat saya. Mungkin. Soalnya di sini ada laki-laki terganteng. Siapa? Bung Robi. Om Robi. Saya di sini. Oke, Om Robi. Kita dua yang pimpin di sini. Itu lagi. Laki-laki Oke, terganteng sabar. ini ada ini kalau dibilang apa ya kalau di Paskibra? Komandan Paskibra. Nah, kita tanya dulu nih. Tadi berhubung dengan apa yang tadi saya sampaikan ke Dona itu, Pak, dia bisa gugup naik di atas itu tangga itu untuk menerima bendera itu. Gimana? Mic-nya. Just kidding, ini hanya bercanda. Ya, tentunya kita ingin berapa lama latihan? Iya. Bismillah. Sebelumnya kami memperkenalkan diri, nama kami Letda Infanteri Raffi Ardani, kami lulusan Akmil 2020, asal dari Surabaya. Kebetulan kami di sini dari bulan Februari sampai saat ini
dan kemarin ditunjuk oleh Dandim langsung untuk membawa menjadi komandan Paskibra. Iya. Untuk latihan selama awal Agustus sampai dengan sekarang pelaksanaan, jujur saya merasa Iya. bangga karena ini pengalaman pertama saya menjadi komandan Paskibra. Dan selama saya menjabat menjadi komandan Paskibra, saya juga turut mengikuti lomba, yaitu mengikuti lomba voli, dan alhamdulillah juara 1. Wow, kita luar beri biasa aplaus nih ya. Berikan aplaus dulu. Iya. Saya mengucapkan terima kasih atas semua, atas dukungan, support untuk pimpinan daerah maupun Forkopimda, atas pelaksanaan sukses, aman dan lancar sampai dengan tadi penurunan. Oke, satu lagi nih. Apakah ada susah di saat melatih mereka yang baru? Ada rasa susah tidak? Perasaan saya memang pertama kali awal saya beradaptasi dengan tim Paskibra ini, karena kan memang saya baru bergabung. Memang awalnya itu susah, tetapi kelamaan latihan pagi sore kita beradaptasi, semuanya jadi kompak, Iya. mau pagi maupun sore. Baik ya, Jai. Jai, jangan tidur. Ya, tercengang Saya dengan masih terkena aura Adenona ini. Oh, Adenona Dona. Ya, dia mau jadi polwan cita-citanya. Oke, kita ke Pak PJ untuk sebelum kita closing ya. Sebelum kita Kita closing, ke Pak PJ. Pak PJ, himbauan dan harapan kepada masyarakat kita di Kabupaten Kepulauan Yapen sehingga tidak hanya pemerintah mencanangkan 10.000 bendera semata doang, tapi tidak ada rasa nasionalisme, belepotan ya, dan cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Silakan. Baik, kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, saya menghimbau agar semangat nasionalisme ini menjadi penting, dan mari kita menjaga NKRI ini sehingga segala proses-proses pembangunan untuk kemajuan masyarakat itu sendiri akan bisa terlaksana dengan baik. Oleh karena itu sekali lagi saya mengajak kita semua, mari kita bersinergi dari kepala kampung, kepala distrik, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, seluruh paguyuban, dan pimpinan OPD, Forkopimda, untuk mari kita bersinergi supaya kita menjaga Kabupaten Kepulauan Yapen ini tetap aman dan kondusif, terutama kita akan memasuki pelaksanaan pemilu pada Februari 2024. Dan ini kita perlu menjaga keamanan, karena syarat sebuah negara dalam proses pembangunan, syarat utama adalah keamanan itu menjadi harga yang paling penting. Dan oleh karena itu saya ajak masyarakat sekali lagi untuk mari kita mengisi kemerdekaan untuk supaya kita berkreasi di setiap ruang-ruang yang disediakan oleh pemerintah daerah. Dan saya juga mengajak kita semua untuk seluruh warga masyarakat di mana saja berada yang sampai hari ini merasa belum terdaftar EKTP. Nah, ini Kepala Dinas Dukcapil sudah door to door dari kampung ke kampung, sehingga harus ada partisipasi aktif dan didorong minta peran penting dari kepala kampung, RT RW untuk mendata warga masyarakat yang sampai hari ini mungkin saja belum ber-EKTP. Itu dilaporkan langsung ke Dukcapil, pasti akan selesaikan sehingga kita akan masuk pemilu dengan aman dan damai. Sekali lagi mari kita merawat Kebhinneka Tunggal Ika di Yapen, karena Yapen ini adalah daerah zona damai yang perlu kita jaga bersama. Membangun nasionalisme, membangun patriotisme dari semangat 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sekian. Baik, Oke, pemirsa, ya Jai, luar biasa sekali ya. Mari kita berikan aplaus dulu, tepuk tangan untuk talk show di malam hari ini. Dan akhirnya saya Gusti Julio dan saya Vijay. kami mengucapkan terima kasih banyak Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78 tahun 2023 terus melaju untuk Indonesia maju.